Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, iya masuk Novita. Apa saya boleh duduk di sini Bu? Iya, silakan Novita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, Novita, gimana kabarnya Novita? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yana gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Yana juga baik. Novita sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ini tadi pelajarannya apa ya Novita ya? Pelajarannya Miss Titik, pelajaran Miss front office. Ya, terus Novita izin gitu, sudah Iya, izin tadi ya? izin ke Miss Titik untuk menemui Bu Yana. Baik, ngomong-ngomong Novita tujuannya apa ya untuk menemui Bu Yana? Untuk datang ke ruang BK ini, tujuan Novita apa kira-kira? Saya ingin konsultasi ke Bu Yana tentang masalah saya Bu. Oh gitu. Baik, Novita ingin konsultasi ke Bu Yana terkait masalah Novita. Kalau boleh tahu, apa masalah yang Novita alami? Masalah karir Bu, karena sekarang Novita sudah kelas 3. Oh iya, Novita sekarang sudah di kelas 12 ya. Jadi Novita punya masalah karir ya. Ya, baik. Baik, sebelum ke masalah yang Novita alami, sebelum membahas masalah yang Novita alami, boleh nggak Bu Yana tanya, kira-kira nanti setelah lulus itu Novita cita-citanya apa ya? Novita nggak punya cita-cita khusus Bu, tapi Novita pengen jadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua. Oh gitu, Novita ingin jadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Menurut Novita itu cita-citanya Novita ya. Berarti Novita tidak punya cita-cita khusus, misalnya jadi guru atau jadi dokter, seperti itu enggak ya? Tidak. Oh gitu. Kalau misalnya Novita ingin punya cita-cita ingin jadi orang sukses, nah apakah nanti ketika sudah lulus, kan bisa saja nanti Novita bisa langsung bekerja, bisa kuliah. Nah, Bu Yana pengen tanya, apakah nanti ketika lulus Novita ingin kuliah? Tidak, Novita pengennya langsung kerja saja, tidak ingin kuliah. Oh gitu, jadi Novita ingin jadi orang sukses, tetapi tidak kuliah dulu. Jadi Novita pengennya nanti ketika sudah lulus dari SMK, pengennya nanti langsung bekerja ya, bisa bekerja. Oke, baik. Sebelum Bu Yana meminta Novita untuk menceritakan masalah yang Novita alami, Bu Yana ingin menjelaskan di sini berarti kita melaksanakan konseling individu, ya. Konseling individu nanti ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Novita pengennya masalah ini Bu Yana ceritakan ke orang lain atau cukup kita berdua saja? Cukup kita berdua aja Bu, Novita pengennya hanya Bu Yana yang tahu masalah Novita. Oke, baik. Novita pengen Bu Yana merahasiakan masalah ini. Ya. Berarti itu termasuk asas kerahasiaan dan ada lagi Novita asas keterbukaan. Jadi Bu Yana minta nanti Novita bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang menurut Novita perlu dicari pemecahannya dan perlu dicari solusinya ya. Jadi nanti Bu Yana berharap Novita bisa terbuka ya, dan nanti Bu Yana akan menjaga rahasia tentang masalah Novita. Jadi cukup kita berdua yang tahu ya. Setuju ya Novita ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang masalah yang Novita hadapi. Bu Yana ingin tahu lebih detail tentang masalah yang Novita alami saat ini. Bisa cerita? Ya, Novita bingung Bu, karena kan setelah lulus sekolah nanti mau kerja apa, mau kerja di mana, seperti itu. Oh gitu, jadi Novita masih bingung nanti ketika lulus SMK, Novita kerja apa dan kerja di mana. Nah, Bu Yana pengen tanya sebelumnya, sebenarnya apa sih perubahan yang ingin Novita capai ketika lulus dari SMK? Apa perubahan seperti apa yang ingin Novita capai setelah lulus ini nanti? Saya ingin langsung bekerja Bu, karena saya ingin menjadi orang yang sukses. Oh gitu.
Novita ingin langsung bekerja dan jadi orang sukses, tetapi Novita tidak tahu Novita nanti kerja apa seperti itu. Nah, Bu Yana tanya lagi, sebelum Novita datang ke sini, sebelum berencana melakukan konseling dan konsultasi sama Bu Yana terkait masalah itu, apa yang sudah Novita lakukan sebelum Novita datang ke sini? Saya sudah konsultasi kepada orang tua saya, Bu. Ibu saya menyuruh saya untuk kerja sesuai dengan jurusan saya, karena saya mengambil jurusan perhotelan. Oh gitu, jadi oh iya, Novita jurusan perhotelan ya? Iya, Oh jadi iya. kalau bisa ya setelah lulus sekolah nanti bekerja di hotel. Oh gitu. Jadi sebelum Novita ke sini, Novita datang ke konsultasi ke orang tua ya. Iya. Ke orang tua nanti kalau misalnya saya lulus, saya pengennya nanti kalau misalnya saya lulus, saya kerja di mana atau kemana gitu ya. Iya. Terus orang tua menyarankan supaya Novita bisa bekerja di hotel sesuai dengan jurusan yang Novita ambil. Nah, kalau menurut Bu Yana, masalah Novita sudah ketemu solusinya loh. Oh. Sudah, jadi kalau misalnya nanti kalau lulus, Novita bisa kerja di hotel karena jurusan Novita perhotelan dan itu masukan atau saran dari orang tua. Sebenarnya itu sudah solusi Novita. Nah, gimana ya Bu, masih bingung. Masih bingung ya. Nah, gini, Bu Yana pengen tanya lagi. Kalau orang tua sudah menyarankan seperti itu, ya, semuanya kembali ke Novita. Semuanya kembali ke Novita. Nah, Bu Yana pengen tanya, sebelum Novita masuk ke SMK, ya, memilih jurusan perhotelan, itu Bu Yana pengen tahu itu saran dari orang tua atau keinginan dari Novita sendiri? Ya, sebenarnya keinginan dari saya sendiri. Keinginan dari kamu sendiri ya, berarti tidak ada saran dari orang tua ataupun kamu tidak ikut-ikutan teman ya? Tidak. Berarti itu memang minat kamu, keinginan saya sendiri ya, minat kamu masuk ke perhotelan ya. Nah, berarti sebenarnya kamu minat di hotel ya. Nah, baik. Kalau misalnya kamu minat di hotel, bekerja di hotel, kamu harus mengambil jurusan perhotelan. Berarti itu sudah kamu rencanakan. Nah, sebenarnya kamu mengalami kebingungan ini baru sekarang apa sebelum ketika kamu sudah menentukan saya ingin masuk ke SMK, saya pengen mengambil jurusan perhotelan. Nah, yang Bu Yana tanya, pada saat itu kamu mengalami kebingungan seperti ini enggak, Novita? Tidak, saya bingung baru di kelas 12 ini Bu, karena saya pikir kalau nanti semisal saya lulus sekolah dari SMK dan mengambil jurusan perhotelan, itu nanti apakah jika saya bekerja di hotel bisa menjadi orang yang sukses? Oh gitu, berarti sebelumnya kamu tidak pernah merasakan kebingungan seperti ini ya? Iya, kamu dulunya yakin bahwa kamu lulus sekolah, kamu langsung kerja di hotel, seperti itu ya. Nah, terus kenapa ketika kamu duduk di kelas 12, ketika saat ini kamu merasakan rasa bingung atau ragu, kenapa Novita? Ya, karena saya takutnya kalau misalnya lulus dari SMK dengan jurusan perhotelan, apakah dapat gaji yang lebih besar, Bu? Oh begitu. Itu yang membuat kamu ragu ya? Jadi kamu merasa nanti karena kamu lulusan SMK, takutnya nanti kalau kerja di hotel gajinya kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya gaji kecil, memang kemungkinan untuk sukses tidak ada. Menurut kamu seperti itu, ya? Begini ya, Novita ya. Menurut Bu Yana, namanya rezeki kan kita nggak tahu, ya. Namanya rezeki kita nggak tahu. Novita percaya enggak dengan keajaiban? Percaya? Iya Bu, saya percaya karena rezeki juga sudah ada yang mengatur. Saya harus yakin bisa jadi orang yang sukses di masa depan. Ya, berarti dengan usaha dan doa ya, dengan usaha dan doa, jadi tidak menutup kemungkinan nanti Novita bisa sukses. Sementara kan dimulai dari nol terlebih dahulu ya.
dan tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat Novita bisa menjadi pengusaha, misalnya dengan mendirikan hotel, karena kan Novita kan sudah punya pengalaman seperti itu ya. Apakah seperti itu? Ya Bu, saya akan bekerja sesuai dengan jurusan saya, dan saya akan mencari informasi lowongan pekerjaan di hotel mulai dari sekarang. Iya ya. Nah, Bu Yana sangat ini dengan optimis kamu, tekad kamu pengen nanti setelah lulus bisa bekerja di hotel ya, dan kamu juga akan mencari lowongan pekerjaan di perhotelan. Nah, kalau menurut Bu Yana, tidak hanya kamu setelah ini nanti kamu tidak hanya mencari informasi tentang lowongan pekerjaan yang di perhotelan saja, Novita. Kamu bisa mencari informasi-informasi lowongan pekerjaan lulusan yang khususnya lulusan SMK. Lulusan SMK itu bisa kerja di mana saja seperti itu. Jadi nanti kamu bisa mencari informasi, bisa lewat internet, atau misalnya ada guru, kan di sekolah kan juga ada guru BKK, pasti nanti ada informasi lowongan pekerjaan seperti itu ya. Jadi nanti selain mencari informasi tentang lowongan pekerjaan terkait jurusan perhotelan, kamu bisa mencari informasi lain yang khusus untuk lulusan SMK. Nah, baik, berarti Novita sudah menemukan solusi ya dari masalah yang Novita alami. Sudah. Ya, kalau boleh, coba Novita simpulkan dari permasalahan Novita itu apa dan solusinya apa. Coba Bu Yana minta Novita untuk menyimpulkan kembali. Coba. Iya, sekarang saya sudah tidak bingung lagi Bu, karena saya akan menentukan pekerjaan sesuai dengan jurusan ataupun sesuai dengan minat saya. Iya. Dan nanti Novita juga itu ya tetap mencari informasi ya Novita ya. Baik, kalau begitu Bu Yana akan membantu menarik kesimpulan ya dari masalah yang Novita hadapi. Kemudian Novita sudah menemukan solusinya. Solusinya juga dari Novita sendiri yang menentukan ya solusinya, yaitu nanti setelah lulus SMK Novita akan bekerja di perhotelan ya sesuai dengan jurusan, dan kemudian Novita juga akan mencoba mencari informasi yang lain terkait siswa atau alumni yang khususnya lulusan dari SMK itu bisa bekerja di mana saja seperti itu ya. Itu baik. Berarti masalah Novita sudah ketemu solusinya ya. Ya, baik, dari proses konseling ini ya. Sebelum Bu Yana akhiri proses konseling ini, Bu Yana ingin tahu apa yang Novita rasakan yang Novita rasakan ketika sudah melaksanakan konseling individu ini. Saya merasa lega Bu, tapi ada satu yang masih membuat saya bingung ketika nanti kalau misal saya mencari lowongan pekerjaan, apakah saya masih bisa konsultasi dengan Bu Yana tentang pekerjaan yang akan saya kerjakan nanti ya, pas nanti sudah lulus. Boleh. Jadi gini, ini kamu coba ini dulu ya, cari informasi tentang perhotelan terlebih dahulu, dan nanti tetap kita akan, kalau misalnya Novita pengen ada konseling lanjutan, tetap kita nanti atur jadwalnya ya. Dari proses konseling yang hari ini, menurut Novita sudah merasa lega seperti itu? Alhamdulillah ya, sudah lega ya, karena sudah menemukan solusinya ya. Dan untuk kalau misalnya Novita ingin melanjutkan proses konseling berikutnya atau mengatur jadwal konseling berikutnya, silakan nanti kita atur lagi ya. Baik, kalau begitu kita akhiri konseling ini ya, nanti kita atur jadwal lagi untuk konseling selanjutnya jika dirasa solusi yang tadi belum bisa memecahkan masalahnya Novita. Ya. Baik, saya kira sudah ya Novita ya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Saya mau kembali ke kelas dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.